Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Aris Effendi dari channel Pancasona Official. Nah, di video kali ini saya akan membahas masih dalam momen yaitu pompa, dalam produk pompa yang dimana ini pompa bagus, legendaris. Tapi banyak teman-teman sobat hunter yang masih ragu tentang pompa senapan angin PCP yang ada di Pancasona Official. Ya mungkin karena harganya itu yang murah atau terjangkau. Biasanya kalau produk murah itu identik dengan masa penggunaan yang singkat. Tapi nyatanya pompa senapan angin yang saya siapkan, yang saya rekomendasikan hari ini, hampir saya pakai 4 tahun, itu tidak ada kendala sama sekali dan belum sama sekali bongkar atau servis, dengan catatan penggunaannya itu harus benar-benar diperhatikan, dan yang kedua untuk dari segi perawatan juga harus ekstra. Itu aja. Nah, untuk fakta menarik tentang pompa PCP yang satu ini akan saya kupas tuntas di video hari ini. Ada kurang lebihnya 5 poin yang harus saya sampaikan tentang pompa ini supaya nanti teman-teman yang mau pakai, yang masih ragu itu sedikit tercurahkan, terjawab, sedikit ada gambaran nanti kemungkinan kalau saya pakai pompa ini kira-kira gimana ya. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan pompa senapan angin yang sudah saya siapkan di depan saya ini, atau di beberapa video-video sebelumnya sudah pernah saya ulas untuk memompa senapan angin PCP bocap hingga yang senapan angin PCP yang lain, itu hingga saat ini masih awet. Oke, jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, untuk pompanya sendiri ini ada merek HMS dan AGH. Itu HMS Slim yang ukuran kecil untuk boxnya, dan untuk pompa AGH-nya itu boxnya sedikit lebih besar. Tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat secara detail itu dari mekanik mesin atau bahannya yang dipakai itu hampir-hampir sama. Cuma di sini yang membedakan dari segi tampilan luarnya saja. Nah, fakta menariknya ini sudah saya kumpulkan datanya berdasarkan kenyataan, berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan pompa senapan angin jenis ini ketika dipompa untuk senapan angin PCP bocap, senapan angin PCP yang ada di Pancasona Official. Alhamdulillah hingga saat ini tidak ada kendala sama sekali, hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun dengan harga yang cukup relatif terjangkau, sekitar 600 sampai 700 ribuan. 4 tahun itu, hampir 4 tahun tidak ada kendala sama sekali. Ya, ini patut dipertimbangkan sih produk bagus ini. Kita coba mulai saja. Untuk poin yang pertama, fakta menarik tentang pompa senapan angin PCP HMS atau AGH yang sudah saya siapkan di depan saya ini adalah harga paling murah di antara pompa PCP pada umumnya. Ya, saya pernah riset beberapa produk ya. Ini yang paling sering saya pakai, yang sering sekali dipakai teman-teman sobat hunter. Itu harganya memang paling murah dibandingkan dengan pompa sejenisnya atau di kelasnya. Ya, karena kenapa? Mungkin ya memang ini diperuntukkan untuk kalangan penghobi senapan angin atau kegiatan olahraga outdoor, terutama yang menggunakan senapan angin. Itu memang menyasar di segmen menengah ke bawah. Memang pompanya itu bagus, simple lah, penggunaannya juga simple, dan pastinya ini bisa digunakan nanti ke segala bentuk senapan angin, terutama yang gejok ataupun yang PCP ya. Nah, oke, jadi intinya ini yang paling murah di antara pompa PCP pada umumnya yang bisa teman-teman dipakai dan bisa memecahkan masalah serta solusi bagi teman-teman yang nanti pengen cari pompa senapan angin dengan harga murah, berkualitas, bergaransi juga. Ini solusinya. Oke, lanjut ke poin yang kedua. Fakta menarik tentang pompa ini adalah paling mudah dalam penggunaan dan perawatan. Nah, saya setuju dengan ini. Kenapa? Pompa PCP AGH dan HMS ini untuk segi rangkaiannya itu nggak terlalu rumit dan itu mudah digunakan dan mudah juga dirawat. Contohnya nih, untuk dari penggunaannya kan ini simple aja, cuma ada handle, ada pompa, ada pembuangan, dan ada manometernya juga. Di situ bisa teman-teman lihat untuk tekanan anginnya nanti yang masuk ke senapan angin ada berapa, supaya nanti nggak over kapasitas. Dan mungkin dari segi penggunaannya itu bisa dikira-kira kalau sudah dirasa. Biasanya kalau sering digunakan, maksudnya memompa itu sering, itu biasanya di tabungnya itu ada panasnya. Itu memang karena kenapa? Di dalam itu ada klep atau sealnya untuk membawa angin
ketika dia ada tekanan dan sebagainya, itu dia akan mengembang atau mengeras, dan sehingga dia agak ada gesekan di bagian tabungnya, sehingga tabung terkena tekanan angin dan gesekan, itu pasti ada namanya panas atau ya apa ya, kayak istilahnya ya panas ya. Jadi itu nanti kalau sudah dirasa agak panas, didiamkan dulu, diistirahatkan dulu 10-15 menit. Kalau sudah nanti agak agak dingin, dipompa lagi. Itu ya, jadi paling mudah dalam penggunaan dan juga paling mudah dalam perawatan. Ini solusinya kalau teman-teman mungkin yang pemula pengen pakai pompa senapan angin yang harganya murah, juga penggunaannya mudah dirawat juga. Solusinya ini, dua ini. Oke ya. Lanjut. Nah, yang poin ketiga adalah cocok untuk semua jenis senapan angin, terutama Gejuk dan PCP. Ini ada benarnya juga, karena memang pompa senapan angin ini kalau rata-rata saya pakainya kalau di Pancasila official itu sering saya pakai untuk pompa bocap. Sering sekali, sering. Kenapa? Biasanya kalau mau dikirim itu kalau tekanan anginnya habis saya tes tembak kok ada yang berkurang, maksudnya melebihi batas minimumnya, ya itu saya pompa lagi menggunakan pompa ini. Jadi cepat ya, nggak terlalu ribet, juga cepat untuk proses pengisian anginnya, yang pasti sangat kuat. Itu sih kalau menurut saya yang sering saya pakai pompa ini, dua-duanya ini ya dipompa atau digunakan untuk memompa senapan angin jenis PCP, terutama bocap-bocap seperti yang ini. Tabungnya kan gede-gede ya, 500 cc, itu bisa pakai ini pompanya. Awet, serius awet. Saya pakai hampir 4 tahun tidak ada kendala sama sekali. Oke. Poin keempat, kekuatan daya tekan anginnya itu besar. Oke, setuju. Nah, untuk klep atau shieldnya yang membawa ketika teman-teman angkat nih ya, itu ada klep yang membawa angin masuk ke dalam transfer ke selang, masuk ke senapan, itu besar. Maksudnya besar itu bukan daya besar langsung isinya banyak, itu enggak, padat, lebih tepatnya padat. Jadi tidak ada angin yang bocor ketika diangkat kemudian dipompa ke bawah, itu anginnya padat masuk ke dalam senapan angin itu sesuai takarannya. Jadi meminimalisir adanya kebocoran atau angin rempos, terus ada seal atau klep yang rusak dan sebagainya. Itu yang saya suka dari pompa senapan angin yang satu ini. Di sisi lain harganya cukup murah, ya kemampuannya banyak. Terus yang terakhir, bahan berkualitas internasional. Ini saya riset di beberapa website yang mengulas tentang pompa senapan angin ini, memang dari luar negeri untuk dari segi bahan-bahannya. Mulai dari handle pompa, dari tabungnya, terus dari bahan selang dan sebagainya, hingga pijakan kakinya itu rata-rata memang dari bahan luar negeri. Ya, walaupun pengerjaannya ini saya kurang tahu juga pengerjaan seperti apa, tapi kalau dari segi bahannya itu sudah mencangkup masalah bahan-bahan standar internasional atau ya standar yang dipakai pada umum di dunia, ya saya berani menjamin kalau pompa yang ini bagus. Ingat ya, walaupun ini bagus, walaupun ini harganya murah dan memiliki banyak keunggulan atau memiliki banyak poin-poin menguntungkan ketika menggunakan pompa senapan angin ini, kalau si penggunanya itu kurang terawat, over kapasitas, penggunanya tidak sesuai yang dianjurkan, ya pasti ada namanya kerusakan. Jadi saran saya intinya teman-teman kalau mau menggunakan pompa senapan angin ini ada batasan maksimal, ada batasan yang harus dipatuhi supaya nanti untuk jangka panjangnya pompa senapan angin ini awet, tidak ada kendala sama sekali. Oke? Nah, dari 5 fakta menarik tentang pompa senapan angin PCP, ya sebut aja HMS dan AGA, yang sering saya buat promo, yang sering saya pasarkan, yang sering saya tunjukkan di beberapa video sebelumnya mengenai fakta menariknya. Dari 5 poin ini saya riset langsung real berdasarkan produk yang saya pakai. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Kalau ada kurang dan lebihnya, kalau ada yang tidak setuju dengan apa yang saya bahas di video kali ini, silahkan aja, boleh tulis kritik dan sarannya di kolom komentar. Itu aja, dan kurang lebihnya informasi hari ini cukup sekian. Jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga. Saya perwakilan dari Pancasila Official, yaitu Muhammad Haris Effendi, harus pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Ingat, promonya juga masih ada, stok juga masih ada. Belanja full set jauh lebih murah.